aduh, ini pensiunan tentara apa nggak takut sama geng Solo kan? Omongannya netizen. Kami udah nggak takut. Umur kami sudah masa senja semua. 70. Oh, udah selesai ya. Saya udah 77. Masih semangat ya. Nggak ada pikiran mau jadi pejabat, nggak ada pikiran. Udah. Murni mau memperbaiki negeri. Ya, di usia senja ini kami wakafkan, kami punya jiwa raga untuk kepentingan bangsa dan negara lah. Karena jiwa-jiwa kesatria itu masih ada, melekat. masih melekat gitu. Sudah terpatri, Sudah terlatih. nggak bisa Marganya lepas. terpanggil pada akhirnya Ya, gitu kan. kami terpanggil, terus terang. Kami terpanggil. Ya, terus Apalagi ini itu? ini murni apa ini? Pinang atau ada bohor nih ya, bohor. Ada orang di belakangnya nggak nih gitu kan? Itu ada kepentingan siapa yang Nggak ada, membackup gitu. kami nggak ada. Pasti ini kan muncul kecurigaan ya, karena Iya. tiba-tiba ada yang dukung nih, kenapa nggak apa- dari awal dan- gitu iya, kan. dan Nggak ada, kami tidak ada. Kami betul-betul murni dari para purnawan TNI yang sadar. Kan ada yang nggak sadar bahwa ini negara kita rusak, diperbaiki. Berarti ini bukan Kami sempalan mewakili loh sebenarnya. suara purnawirawan ya, ada juga yang berbeda pendapat ya. Ada yang ini kan purnawan kan ada yang secara legal ada. Kami ilegal nih. Tapi legitimasinya oke. ada legitimasinya ya gitu. Jadi FPP TNI ini mendukung karena terpanggil aja gitu kan. Karena ada panggilan moral. Jadi kalaupun terlepas hasilnya apapun, benar atau salah, tetap akan bersikap. Kalau benar, Iya. ya adili. Kalau misalkan salah, ya kita minta maaf. Maaf. Ya kami diadili juga nggak apa-apa. Karena sanksi silakan, nggak ada masalah. Oh, siap diadili. Udah ini ya, udah lepas. Udah nothing tulus. Iya, ada nothing tulus ya. Dan nothing tulus. Karena udah pernah Karena berlawan tidak juga, ada gitu. beban Biasa. lagi, tidak ada keinginan apa-apa lagi. Ini juga ingin terpanggil untuk memperbaiki negara, bangsa dan negara. Kan misalkan ini kan namanya kan Forum Purnawirawan Prajurit TNI gitu, ada TNI, sedangkan di kita kan undang-undangnya TNI itu harus netral, ada bias gitu kan, seolah-olah ini kok TNI jadi dukung Roy Suryo padahal kan purnawirawan. Tapi mungkin bisa dijelasin dulu deh ke Okizoners apa sih sebenarnya purnawirawan TNI dan hak-haknya apa aja gitu. Ya, jadi kalau purnawan TNI artinya sudah pensiun dari aktif sebagai anggota TNI, kami sudah masuk ke civil society, masyarakat sipil, masyarakat biasa. Kami kan kalau diadili bukan oleh polisi militer, kami oleh polisi. Polisi sipil ya. Karena kami sudah civil Sudah sipil ya. society, jadi sudah masuk masyarakat sipil. Sudah tidak aktif artinya Tidak ada aturan yang Tidak ada- sentral itu nggak harus gitu kan. Aturan mengikat lagi ya. sama ada ASN kan. Iya. ASN kan juga demikian. Kalau dia belum pensiun dia Mungkin kalau masih menjabat nggak berani juga. Iya. Karena terikat oleh ya pasti. aturan ya Pak ya. Ya sebagai etika jabatan juga nggak benar kalau dia aktif dia terus memihak. Memihak ya benar. Ini karena kami sudah purnawan, kami bebas, kami sudah menjadi rakyat sipil. Sama dengan yang lain-lain. Yang selain dari purnawirawan TNI juga ada juga yang menyesalkan dalam artian kenapa terbuka pada akhirnya, terbuka dalam artian mendukungnya langsung mendukung Roy Suryo-nya gitu. Nggak yang mendukung ini harus terbuka nih di Penyelesaiannya. tengah-tengah gitu loh, tapi malah ke RRT-nya miring ke RRT gitu kan. langsung declare gitu langsung kan. declare ke RRT. Karena apa? Karena kami tahu dia benar. Ya kami kan nggak mungkin membela yang nggak benar. Karena kami bilang. Oh, dari awal sudah kami kan yakin bilang RRT kami ini membela pihak yang kejujuran, kebenaran benar. dan keadilan. Artinya ini keyakinan kolektif dari Kami makanya tadi Karena itu ada hasil pertimbangan, pertimbangan tadi, ada 7 pertimbangan, 6 pertimbangan, 1 pertimbangan pribadi tadi itu. Jadi pertimbangan karena pertimbangan tadi itu sehingga Kami yakin yakin. bahwa RRT memang pihak yang Benar. Jadi nggak ada walaupun bukti-buktinya masih ini Ya masih itu ada semua itu bukti-bukti dia selalu menyampaikan. dan masih menunggu hasil Iya. pembuktian di harapannya apa nih untuk persidangan. kasus ini, Bang? Ya cepat diselesaikan, cepat diputuskan, palsu apa asli udah biar goalsnya tuh lebih ke cepat diselesaikan nih Pak, asli atau palsu, udahlah itu nanti. bukan menyasar orangnya. Ya? Enggak, kami saya nggak kenal sama Jokowi, saya nggak ada benci sama Jokowi sama sekali enggak. Tapi benci dengan kelakuannya kalau dia bohongin rakyat kita semua ini, dibohongin dengan ijazah. iya, pasti Kan etika moralnya kan udah nggak benar itu. kalau kita sebagai orang biasa aja kalau dibohongin kesel ya, apalagi Kesel. yang mantan Dibohongin prajurit, sama apalagi mantan prajurit yang katanya punya jiwa kesatria gitu. Oh iya. Pasti lebih mendidik Terasa, gitu. mendidik. Lebih mendidih bahasa prajurit. Maka saya selalu pakai itu marga Sabta Marga ketiga. Di situ
pembela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Makanya kami bela itu. Yang menuntut kejujuran. Tapi untuk kasus pencemaran nama baik, FPP sendiri sekarang lebih mengawalnya kasus ijazah Jokowinya atau kasus pencemaran nama baiknya? Ijazahnya. Oh, lebih global ya. Kalau untuk pencemaran nama baik, Pencemaran nama baik, silahkan ke Ada lawyernya, karena itu ada lawyernya. kasusnya beda itu. Ada dua Ada dua. Kami lebih pada Ijazahnya. kasus pokoknya. kasus pokoknya. Kasus pokoknya ada ijazah. Dibuktikan dulu sebelum ke pencemaran nama baik. Gitu ya? Iya, kalau itu udah terbukti asli, pencemaran nama baik, Berarti masuk tuh Fitnah. pasalnya gitu maksudnya. dia dihukum. Tapi kalau tidak terbukti ya Dan- seharusnya tidak. RT siap dihukum kalau itu betul-betul asli. Oke, kalau dari FPP sendiri, ada yang mau sampaikan nggak ke masyarakat Ya, betul. soal kasus ijazah Jokowi? Pandangan umumnya deh, pandangan umum nggak bukan maksud menghakimi atau menuduh, tapi pandangan umum FPP sendiri soal kasus ijazah Jokowi ini. Ya, saya kembali kepada ini norma-norma seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu harus berdiri di atas legitimasi yang tidak hanya sah secara hukum, tapi juga bersih secara etika dan transparan di hadapan rakyat. Oke. Itu yang paling penting. Jadi Kita pesannya pengen lebih ke institusi. Moral ya, Moral, kembali lagi ke Ya, ke moral. Ya, tolonglah Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 kali lagi sikap negarawan. Ah, Ya, tolong ini dibuktikan bahwa Anda itu presiden pasti negarawan, mestinya kan gitu. Artinya isu ini akan tetap di ijazah Pak Jokowi atau akan melebar ke mana-mana? Karena kan sekarang juga ada melebar ke ijazahnya Mas Gibran gitu. Nah, Iya, kalau, ijazahnya. gerakan ini sendiri akan fokus di ijazah Pak Jokowi aja. Kami ke semua arah ke semua yang arah. dianggap tidak betul. Oh, berarti Termasuk ada ijazah Gibran juga. Oh, berarti ada Itu peluang termasuk di ke dalam ijazah. tuntutan kami nomor 8. Iya. Ini tuntutannya nomor 8 ada ini. Nanti saya kasih ini. Bagaimana terbang? Artinya itu masih murni masalah hukum nih ya, walaupun berpolarisasi ke ijazahnya Mas Gibran. Mengusulkan pergantian wakil presiden pada MPR Oh, yang kemarin karena ya. keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar secara acara hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kalau ini gimana nih? Duduk Nah, ini perkaranya nih. Kenapa efek jadi TNI. Kalau dari GMKR lebih sadis lagi tuntutannya. Mau dengar? mau? Apa, gimana? Apa tuh? Pertama, adili Jokowi. Oke. Kedua, majukan Gibran. Ketiga, reformasi Polri. Artinya memang di dalam itu lebih keras ya, tapi ditahan oleh FPP Ya. secara Lebih konsesional. smooth, dibikin Kita harus Iya, konsisten. lebih konsesional Kan gitu. kami Ya. rakyatkan damai. Gerakan damai karena nggak mau bikin Kami tidak malah mencapai tidak ada keinginan menggulingkan pemerintah. Sama sekali nggak ada, tidak ada keinginan makar. Tapi kami ingin memperbaiki tata kelola negara ini. Yang tidak benar kita luruskan. Ya kalau misalnya Gibran itu dibukti atau terbukti bahwa tidak lulus SMA, ya mbok ya udahlah ngundurkan diri lah. Jadi ini Kita tahu kita lulus SMA. pokok persoalan juga yang akan Iya. akan dibawa oleh FPP Ini kan, ini. aduh, bapak sama anak jadi masalah nasional kan bikin gaduh kan jadi repot. Jadi ada tuntutan juga seperti itu ya. Itu GMKR. Termasuk PPT ini juga nuntut pada waktu 8 tuntutan yang lalu. Ya, FPP itu menjadi salah satu pendorong Ya, terbentuknya untuk GMKR. terbentuknya GMKR kami sebagai Ketika sudah terbentuk jadi GMKR lebih keras lagi ternyata. ya, ya. karena mengumpulkan semua kelompok elemen masyarakat kami Jadi nggak undang cuma untuk menjadi satu. purnawirawan. Oke. Bukan hanya purnawirawan tapi semua dari petani, nelayan, buruh dan aktivis-aktivis lainnya udah kumpul. Oh, udah banyak lagi ya. Sudah. Lebih besar lagi kayaknya. Ya. Ini. Dan ini juga kami senang Suaranya. di GMKR salah satu presidiumnya itu ada polisi. Oh. Purnawirawan. Iya harus. Ya, makanya itu harus dijelasin dulu nih. Harus Polisi. dipastikan dulu. Aktif Polisi, wah. nggak? Purnawirawan kan? Iya, purnawirawan jadi mati kan. bersatu ya. Mau tahu siapa kan? Saya sudah umumkan. Siapa aja tuh Pak? Komjen Pol Komisaris Jenderal bintang 3 ya. Ugro Seno. Oh, Gersino. Kan kita tahu Gerseno kan bantu
Iya. Timnya Oh, Pak Ugresana sudah bergabung ya? gabung Hmm. di GMKR. Jadi salah satu presidiumnya ada 6. Salah satu Ugresana saya, terus ada mungkin Pak Narko tahu ya. Pernah diundang Pak Narko kemarin. Pak Narto belum. Nanti kita Perlu cari tuh. lagi nih. Kita cari lagi kontaknya nanti ya untuk bicara lebih jelas soal Biar jelas lah. perjuangan Perjuangan kami masyarakat itu yang dari kecil, tidak bukan keinginan individu, tidak ingin cari jabatan dan tidak ingin cari apa-apa. ya.